لله القائل واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلك من عذاب أليم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أصبر الصابرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الميامين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين وزمرة الصالحين رحمكم الله، أوصيكم أنا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, bersalawat salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para khutbah yang lain berwasiat dengan takwa, maka begitu juga Al-Fakir selaku khatib di Masjid At-Taqwa yang kita banggakan ini berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi, keluarga, dan para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita berbagai macam ibadah agar ketika kita jemu tidak semangat dengan satu ibadah, kita berpindah kepada ibadah yang lain. Yang penting tujuan Allah agar kita banyak berzikir mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya dalam surat Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Jika kita mengingat Allah di masa-masa nikmat dengan banyak bersyukur kepada Allah, banyak berinfak di jalan Allah, maka Allah akan mengingat kita dengan tambahan nikmatnya. Ketika kita mengingat Allah di masa ujian kita dengan sabar, maka Allah akan mengingat kita dengan kebersamaan dan pertolongannya kepada kita. Jika kita mengingat Allah di masa maksiat dan kedurhakaan kita dengan banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita dengan pemberian ampunannya kepada kita. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bentuk yang itu mendekatkan kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan selalu bersama kita. Washkuruni, kata Allah, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian kufur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hidup tidak semulus sebagaimana yang kita pikirkan dan kita cita-citakan. Pasti setiap kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dari atas, dari bawah, kalau tidak dari depan, dari belakang, kalau tidak dari kanan, dari kiri. Tapi itulah hidup yang harus kita jalani. Jangan lari dari kenyataan kehidupan yang Allah ujikan kepada kita. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita harus lari dari ujian tersebut? Tidak. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kalian pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan sabar. Sabar tak mampu, hati panas, pikiran kemana-mana, maka wassalah, ambil wudu, ajak keluarga kita untuk bertakbir salat, dekatkan kepada Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama
ujian yang menimpa kita bukan apa-apa, tidak seberapa dibandingkan saudara-saudari muslimin kita yang berada di Palestina. Bagaimana kehidupan mereka, panas tubuh mereka, panas pikiran mereka, hancur rumah mereka, hilang orang tua mereka, hilang istri mereka, mati anak-anak mereka, mati orang tua mereka. Sementara kita baru saja diuji sedikit oleh Allah, mati istri, mati suami, mati orang tua, mati anak. Seolah-olah itu ujian terbesar dari Allah untuk kita, bukan apa-apa dibandingkan ujian-ujian mereka yang sungguh luar biasa. Tapi apa kata Allah dalam surah seterusnya? Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah sekali-kali kau mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahyaun, tetapi mereka hidup setelah mati, mati syahid, berperang membela agama Allah, menjaga Baitul Maqdis Palestina, Masjidil Aqsa. Mereka mati, terbunuh, dibakar, dipenjara. Mereka sebenarnya hidup di dalam kuburan lebih nyaman daripada kehidupan kita di dunia. Berakhir wala kita tashkurun, tetapi mereka hidup, akan tetapi kita dan kalian tidak menyadarinya. Kemudian apa kata Allah di ayat setelahnya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh pasti kami akan menguji kalian, kata Allah, بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dengan sedikit rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, rasa kelaparan, dengan sedikit kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kadang bercocok tanam, belum dipanen sudah mati dimakan binatang. Kadang sedang sayang-sayangnya ke anak kita diambil oleh Allah. Kadang sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat kita diuji oleh Allah. Itu sedikit, kata Allah, diuji oleh Allah. Wa basyyiris sabirin. Tetapi setelah kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dan kita ternyata disabarkan hati kita oleh Allah untuk mengambil keputusan sabar, maka Allah beri kabar gembira, hei kekasihku Muhammad, wa basyyiris sabirin, berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Kemudian kita bertanya, apakah kita termasuk orang yang sabar? Maka Allah terangkan di ayat setelahnya, siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, ialah orang-orang yang jika mereka ditimpa musibah dalam dirinya, hartanya, anaknya, keluarganya, usahanya, qalu, mereka sadar dan mereka berani mengatakan dengan hati dan lidah mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dan segala apa yang ada di kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami semua, segala yang ada di kami ini semua, ilaihi raji'un, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, entah dengan satu sebab atau tidak ada sebab apapun. Setelah kita demikian diuji sabar, mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka apa kata Allah? Allah banggakan, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan Allah menyatakan wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian memang pahit, nikmat memang nyaman, tetapi di balik nikmat ketika kita syukuri kepada Allah, banyak nikmat yang akan didatangkan oleh Allah. Di balik ujian yang ketika kita sabar, ingat, jangan banyak mengikuti
yudilluka an sabilillah, jika kamu banyak mengikuti perkataan manusia yang ada di bumi, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Akhirnya kita lemah untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya kita lari dari kenyataan yang sedang Allah hadapkan kepada kita. Maka mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu semua dijadikan hamba-hamba Allah, bantu mereka. Dan yang syahid, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang berdoa di Indonesia mendoakan mereka, salah satu mereka nanti akan mencapai mereka yang kata Nabi yasfa' yaumil qiyamah, kelak akan memberikan syafaat di antaranya para nabi, para ulama, dan orang-orang yang mati syahid. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min at-tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim wa rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim.